Pagi, Dina. Pagi, Erin. Pagi, Kak. Iya. Pagi, Dina. Iya. Pagi, Jevin. Pagi, Gracia. Pagi, Lo. Yuk, satu orang pimpin doa dulu yuk. Sebelum kita mulai, ada yang bersedia buat pimpin doa, adik-adik, silakan. Benar, tunggu. Adakah yang bersedia buat pimpin doa hari ini, kelas 9? Aku. Ya, silakan, Gracia. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan doa saya. Oke, thank you, Gracia. Pagi, Praise, pagi, Ecclesia, pagi, Hexa, pagi, Andrea. Oke, thank you. Gracia sudah open camp yang lain. Open camp ya, pagi, Lionel. Adik-adik yang lain diharapkan open camp ya, adik-adik ya. Hari ini kelas terakhir kita di semester 2. Jadi adik-adik mulai besok atau mulai hari ini juga kalian bisa lanjut pelajari semua bahan-bahan, semua materi dan soal-soal yang ada di rekaman pembelajaran kita mulai dari Agustus kemarin ya. Jadi kalau kalian mau tahu kisi-kisinya untuk UAS atau PAS atau apapun namanya untuk ujian akhir semester ini, nah adik-adik bisa lihat di link YouTube-nya, pelajari semua dari situ. Nanti kalau misalkan ada soal-soal yang Kak Bandar kasih ternyata belum pernah Kak Bandar bahas di kelas, kalian boleh protes ke Kak Bandar. Ya, Kak Bandar berusaha berikan soal-soal UAS yang selalu pernah kita bahas di kelas, gitu ya. Kalau misalkan kalian lupa apa aja sih soal-soalnya, contohnya seperti apa, buka lagi rekaman itu, ya, supaya kalian bisa dapat nilai yang maksimal dan kalian tidak kesulitan untuk mengerjakan PAS-nya. Oh, link apa, Lionel? Oh, link playlist. Oke. Yang kelas 9 ya? Oke, nanti Kak Bandar kirimin ya. Oke, nanti Kak Bandar kirimin. Oke. Lionel sudah masuk grup kelas 9. Lionel sudah masuk grup matematika kelas 9 belum? Sudah. Yang sudah ya, nanti Kak Bandar share di sana, Lionel ya. Nanti kamu boleh lihat infonya setelah pembelajaran ini ya. Yuk, kita lanjut
latihan soal tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, adik-adik coba adik-adik lihat soal di nomor 11, 12, 15, dan 16 yang ada di layar. Nah, adik-adik pilih satu soal yang menurut kalian mudah untuk kalian kerjakan. Nanti kita akan bahas di 10.45 ya. Kita bandar kasih waktu sekitar 7 menit untuk adik-adik bisa mengerjakannya. Ya. Nomor 11, 12, dan 15, 16 kalian kerjakan dulu, nanti 10.45 kita bahas. Ya, pilih yang menurut kalian mudah. Oke. Jelas ya? Silakan dikerjakan. Ya, ingat ini masih pakai prinsip yang kemarin sebangun dan kongruen. Selamat mengerjakan ya. Oh iya, ada yang kurang sehat hari ini, atau ada yang lagi sakit, atau ada yang lagi sedih, kasih emotikonnya dong buat kondisi kalian hari ini sebelum kalian mengerjakan. Lionel bingung. Terus ada lagi, kasih emotikonnya dong, gimana perasaan kalian hari ini? Eklesia baik-baik saja, Andrea juga oke, Delvin oke. Yang lain aman, sehat semua. Gracia sehat, semua sehat ya. Tadi di kelas 8 ada yang neneknya baru meninggal, jadi kita berempati, mengucapkan turut berduka cita. Lagi kerjain Python, makanya aku bingung. Oke. Oke, selanjutnya sampai 10.45 adik-adik ya. Satu soal aja kalian pilih, 11, 12, 14. 11, 12, 13, 14. Jangan lupa open cam yang lainnya. Thank you Gracia, thank you Dina yang sudah open cam dari awal ya. Yang lain jangan lupa open cam adik-adik ya. Kita punya kesepakatan kelas untuk open cam terus selama pembelajaran.
Oke, yang sudah dapat jawabannya? 11, 12, 15, dan 16. Bingung. Bingung yang nomor berapa? Berasnya kencang. Semua, Kak. Semua. Oke. Semua itu berarti 11, 12, 15, 16 membuat bingung ya? Oke. Kita mau bahas nomor berapa dulu? Yang menurut kalian paling bingung nomor berapa? Yang membuat paling kalian bingung nomor berapa? 12. 12. Oke. 12. 12 itu segitiga apa sih? Di nomor 12 itu ada berapa segitiga? Ada berapa segitiga di nomor 12? Lihat gambarnya coba. 3. 3. Segitiga apa aja, Pres? Lupa lagi nama-namanya. Nggak apa-apa. Maksudnya nama ini aja. Misalkan segitiga ABC gitu. Gitunya aja. Segitiga A, B, C, D. ABC aja. Kalau segitiga itu cuma 3 aja kan? Oh iya, Berarti kan? oh, iya benar-benar. Terus Segitiga C, ABC. Lalu C, B, C, D, BCD. sama BDA. BC. Nah, ini yang segitiga yang paling besar yang ABC kan? BCD dan BDA itu kan di dalam ABC. Betul nggak? Nangkep ya? Oke. Nah, sekarang di situ cuma diketahui sisi miringnya aja dari ABC. Kita diminta cari BD, panjang sisi BD. Nah, coba kalian amati segitiga ABC itu, dan kalian korelasikan apa sisi BD itu sebagai apanya si ABC. Sisi BD, garis BD itu sebagai apanya segitiga ABC. Kalau kalian amati gambarnya, maka si BD itu adalah sisi tingginya dari segitiga ABC. Maka kalau BD itu sebagai tingginya, maka berlakulah aturan ini ya adik-adik. BD itu sama dengan akar CD dikali AD. Untuk mencari BD yang merupakan tinggi dari segitiga ABC, maka berlakulah aturan ini. BD sama dengan akar dari CD dikali AD. Nah, ini catat dulu. Mungkin kalian belum pernah ketemu dengan teori ini. Nah, lanjut coba cari panjang BD-nya ya. CD-nya ada, AD-nya kan ada juga di situ ya. Coba cari jawaban buat nomor 12 dulu.
Ada yang udah dapat BD-nya berapa? Ada yang sudah dapat BD-nya berapa? Akar CD kali AD. Ya, cek ya. Akar CD-nya kan berarti 18 dikali dengan AD-nya 32. 18 kali 32 berapa? 576. Oke, akar dari 576 berapa? 24. 24 cm. Jadi BD adalah jawabannya yang C. Oke. Jadi nanti kalau keluar soal begini lagi di PAS bisa ya? Jadi tidak semester ya. Nah, nanti kalau misalkan Kak Bandar misalkan kayak gini, Kak Bandar kasih soalnya tapi belum pernah Kak Bandar ajarin, nah kalian bisa protes tuh. Tapi kalau di Kak PAS Bandar, itu kayak semua pelajaran dalam satu hari atau gimana? nanti ada jadwalnya Leonel dikasih ya, jadwal PAS-nya ya. Oke. Oke. Soalnya aku bingung kayak dibilangnya 11 Desember gitu itu dalam semua pelajaran dalam satu hari Enggak, maksudnya atau gimana? 8 sampai 11 bukan cuma satu tanggal 11 doang. 8 Oh, sampai jadi 11. dua pelajaran per hari itu. Nggak tahu 2 pelajaran per hari atau apa nanti tunggu aja jadwalnya ya. Kita akan update nanti di awal Desember. Yang penting mau jadwalnya berapa hari sekali, yang penting kalian persiapannya udah matang gitu adik-adik ya. Udah siap benar-benar ready buat kalian kerjakan PAS. Oke, nomor 12 sudah. Sekarang yang bingung lagi nomor berapa? Sekarang yang bingung lagi nomor berapa? Ayo, mau dibahas lagi nomor berapa nih? 12 sudah. 16, Pak. Nomor 11. 16. 16. Oke, 16. 16 tuh ada berapa segitiga? 2. 2. 2 segitiga, betul. Jadi segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Maka kita pisahkan dulu ya gambarnya supaya kalian nggak bingung. Maka segitiga yang kecilnya Kak Bandar gambarin pakai warna biru gini ya. Ini segitiga yang kecilnya. Berarti ini Y, ini X, ini 12. Oke ya. Lalu kemudian ini yang besarnya pakai merah. Oke. 12 tambah 8 nih berapa nih? 12 tambah 8 berapa? 20. 20. Dan ini 6 tambah X dong berarti ya. Ini berarti 6X. 6 plus X. Ini 20 cm. Sampai sini dulu deh, aman ya?
Sampai sini dulu. Aman. Oke. Ya, udah ngerti. Akhirnya pemisahannya jadi dua seperti ini. Nah, sekarang kita main perbandingan sisinya yuk. Di sini ada 8 dan 12. Kita bandingkan dulu ini, 8 dan 12. 8 banding 12 itu berapa sih? 12 banding 8. Sederhanakan coba 12 banding 8 bisa. Atau 8 per 12. 8 per 12 sederhananya berapa? Dua belas per 8 atau 8 per 12. 12 banding 8, berarti bagi 4 aja ya. 12 bagi 4 bisa nggak? Bisa. 3, ya. 8 bagi 4? 2. Jadi perbandingannya ini, 3 banding 2. Ini 3, ini 2. Oke, lalu berarti ini kan dengan 8 kan sama ya, si 6 ini kan. Berarti si 6 ini punya 2, si X-nya adalah 3-nya. Jadi kalau misalkan 3 banding 2, berikutnya ya, sekarang kita pakai 6. Kalau misalkan 3 banding 2 dan si 2 ini adalah si 6, maka 3-nya ini berapa si X-nya? 2 ke 6 kali berapa? 2 ke 6 ini kali berapa? Ini kali berapa? 3. 3. Kali 3. Berarti kalau ini kali 3, maka sebelah sini juga kali 3 nih. Kali 3 juga nih. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, berarti X-nya 9. Oke, X-nya 9 berarti kan? Oke. Nah, berarti 6 tambah X. Berarti 6 tambah 9 berapa? 6 tambah 9 berapa berarti? 15. 15. Oke. Jadi yang ini totalnya jadi 15 nih. Ini jadi 15 cm. 15 cm. Sampai sini nangkep nggak? Aman? Amannya. Lalu nyari nilainya gimana? Nah, coba kalian cari nilainya. Kan X-nya udah Kak Bandar bantu nih. Coba cari nilainya.
Oh iya, untuk diketahui adik-adik di sini ada tulisan ini ya. Ini ada tulisan ini 25 cm nih. Berarti yang panjang ini 25 cm. Ya, itu ada tulisan 25 cm yang nggak rapid penulisannya. Oke, ada yang ada. Ya, sekarang kita pakai perbandingan segitiga kecil dan segitiga besarnya sekarang ya. Segitiga kecil, Kak Bandar pakai tadi bawahnya alasnya 12, 12, 12/20 yang panjang, alas dengan alas, ya kan? Perbandingan alas dengan alas, lalu nanti sama dengan perbandingan sisi miringnya dengan sisi miringnya, gitu ya, Y dengan 25-nya. Ini kita bandingin, berarti per 25. Nah, untuk nyari Y, kita kali silang aja nih. Perbandingan itu kan bisa pakai cari perkalian silang ini ya. 12 kali 25, Y kali 20. Berarti ini 20 kali Y berarti 20 Y. 12 kali 25. Maka 20 Y sama dengan 12 kali 25 berapa sih? 12 kali 25 berapa adik-adik? 12 kali 25. 300. 300. Oke. Berarti 20 Y sama dengan 300. Maka Y-nya berapa? Maka Y-nya sama dengan 300 bagi 20. 300 bagi 20 berapa? 15. 15. Jadi Y-nya 15 cm. Maka Y ini 15 cm. X-nya tadi 6. 9. 15, 9, 15, 20, 15, 25. Oke, silakan dicatat dulu. Lalu nanti lihat lagi mau nomor berapa yang kita bahas. Yang menurut kalian sulit lagi.
Sudah selesai dicatat. Mau nomor berapa lagi yang mau kita bahas? Silakan mau nomor berapa lagi yang kita bahas? Belas, Kak. 11. Oke, 11 itu gambar apa sih? Bangunan. Trapesium. Trapesium itu, lalu ada berapa trapesium di sana? 3. 3. Satu yang paling besar, dan di dalam yang paling besar itu ada 2 trapesium ya. Nah, sekarang perbandingannya jangan yang besar dengan yang kecil, tapi yang di dalam yang dua-duanya itu aja. Kita bandingkan trapesium yang dalam satu trapesium besar. Di situ ada AE banding ED, ya kan? Nah, kita mainkan itu aja dulu ya. Nah, kita mainkan ini aja dulu, trapesium kecil dan trapesium yang bawahnya, atas dan bawah dulu ya. Ini trapesium 1, ini trapesium 2. Ini aja dulu kita mainkan, karena bentuknya sama ya. Sebangun dia ya. Hanya ukurannya aja yang beda. Lalu sekarang kita mainkan. AE per ED sama dengan AB per AE, ED, AB per EF. Coba. AE-nya berapa? AE-nya berapa? 3. ED-nya 4. 4. AB-nya 14. EF-nya yang kita cari kan. Ya. Lalu kita kali silang aja. Kita kali silang. 3 kali EF, 4 kali 14. Berarti 3 EF sama dengan 4 kali 14. Oke, sudah? Ya, berarti sekarang kita hitung. 3 EF sama dengan 4 kali 14 berapa? 4 dikali 14 berapa? 56. 56. Maka EF sama dengan 56 bagi 3. EF-nya berapa? Dekat lagi 10. EF-nya berapa? 56 bagi 3. Berapa tuh? 18,6. 18,6. Ya. 18,666 terus ya sentimeter.
Oke, 18,66 cm. Nah, jadi ketika kalian merasa di sini nggak ada jawabannya, Kak, gitu ya, nanti ketika misalkan di PS ngalamin hal begini, Kak, nggak ada jawabannya nih, karena beda dengan yang aku cari. Nah, cara yang kalian kerjakan ini, yang Kak Bandar contohkan ini, nah itu kalian lampirkan aja di coretan kalian. Dan kalian bisa berargumen lewat coret-coretan ini. Nanti kan Kak Bandar periksa nih hasil kerjaan kalian lewat coret-coretan kalian kan. Nah, kalau argumen kalian benar dan itu sesuai, ya Kak Bandar nilai dong. Bukan Kak Bandar salahin dong, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan di soal nanti Kak Bandar nggak kasih atau nggak ada jawabannya gitu ya. Kalian nggak usah khawatir, jangan jadi dikosongin, tapi jawab lewat argumen yang kalian bikin dengan cara ini gitu. Ya, nangkap ya. Pasti selalu, maksudnya nggak selalu juga, maksudnya di setiap soal tuh pasti ada yang nggak ada yang jawabannya tuh nggak ada, contoh kayak contoh nomor 11 ini. Nah, argumentasikan jawaban kalian lewat cara penyelesaian seperti ini. Gitu. Maka itu menolong nanti buat misalkan kalian eh, dapatkan nilai adik-adik. Dan jawabannya pasti kebenar-benarin gitu. Kalau misalkan pengertian kalian benar. Ya, yuk nomor 15 yuk. Oke, nomor 15. Ada yang mau bacain? Silakan. Bacain dong. Siapa yang mau baca? Silakan. Seorang anak yang tingginya 160 cm Mhm. berdiri pada jarak 3 meter dari tiang lampu. Mhm. Jika bayangan anak itu oleh sinar lampu adalah 2 meter, tinggi tiang lampu adalah... Oke, kita ilustrasi ini tiang lampu misalkan ya. Ini tiang lampunya ini misalkan gini tiang. Ini. Nah, lalu kan ini lampunya kan nyorot ke bawah gitu ya, kayak lampu-lampu di komplek rumah kalian gitu ya. Lampunya nyorot ke bawah sama, gitu ya. Nah, lalu ada anak yang berdiri dekat tiang lampu, jaraknya 3 meter. Anaknya di sini, misalkan. Anaknya di sini, misalkan ya. Jarak ininya dari sini ke sini, dari sini ke sini jaraknya 3 meter. Lalu kemudian ketika si anak ini kena sinar lampu, maka bayangan dia kan jatuhnya berarti di sini ya. Bayangannya di sini. Bayangan dia di sini berarti 2 meter nih bayangannya. Bayangan dia jatuh di sini 2 meter, kepalanya jatuh di sini nih 2 meter bayangan. Angkat nggak? Sampai di sini. Bisa dipahami nggak? Tinggi anaknya tadi 1,6 meter ya. 160 cm itu kan 1,6 meter tinggi anaknya. Yang ditanya tinggi si tiangnya. Tinggi tiangnya X aja anggap ya. X-nya berapa? Sampai sini bisa menangkap ilustrasi gambar ini? Jelas ya? Nah, kalau kita tarik ini satu garis lurus dari bayangannya sampai tiang, maka ini membentuk satu segitiga. Set gitu ya, sampai ke tinggi tiang. Oke? Ini bayangannya 2 meter, tinggi anaknya menyentuh di tiang ini berarti kan 1,6 ya. Ini 3 meter dan tinggi X-nya berapa? Nah, maka tinggal kita pakai perbandingan ini. 2 banding 3, lalu 1,6 banding si X-nya. Oke, kita bikin ya. Berarti 2/3 sama dengan 1,6 banding si X-nya, tinggi tiangnya. Lagi-lagi kali silang. 2 kali X sama dengan 3 kali 1,6. Berarti 2 kali X kan 2X. 3 kali 1,6 berapa?
Sorry, bukan 2/3, tapi 2 per totalnya ini ya. Totalnya ini berarti 5 nih. Ini 2/5 berarti. 2/5. Berarti ini 2/5 karena total panjangnya jadi 2/5 sama dengan 1,6 kali X. Berarti 5 kali 1,6. 5 kali 1,6 berapa? 5 dikali 1,6. Berapa tuh 5 kali 1,6? 8 mungkin. 8. 2X sama dengan 8. Jadi X-nya berapa? 8/2. X-nya berapa? 8/2 4. 4 meter. Jadi X-nya 4 meter. Ada jawabannya nggak? Ada jawabannya kan? Yang B ya. Oke. Sudah? Aman? Oke, pelajari lagi ya adik-adik ya. Ini Kak Bandar sengaja kasih karena nanti di PAS pasti ada. Boleh screenshot gak karena aku kayaknya nggak sempet ya. Oh, oke. Ada yang bisa bantu screenshotin adik-adik? Menolong Lionel. Enggak, bukan. Maksudnya kayak aku screenshotin gitu. Oh, oke. Ya. Oke. Ini Lionel mau screenshot dulu gitu. Iya. Oke, silakan. Jadi biar jangan dihapus. Oke, nggak dihapus. Udah kok. Udah? Oke. Yuk kita absen ya. Oke. Persiapkan diri buat PAS, jangan lupa belajar, latihan soal apapun pelajarannya, usahakan bobotnya sama adik-adik gitu ya, supaya kalian nilai rapotnya baik. Ini penentuan buat raport kalian ya. Kelas 9 itu kan nanti kalian terserah mau lanjut di pewaris bangsa atau mau lanjut ke sekolah lain gitu ya. Jadi berikan yang terbaik dari kalian untuk nilai raport kalian sendiri. Yuk, absen yuk. 3, 2, 1. Oke, adik-adik semua sampai ketemu lagi di PAS ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. sama-sama.